Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, selamat semuanya. Di video kali ini gue coba mau berbagi pengalaman gue tentang COVID-19. Jadi 2 minggu lalu lah gue disahkan positif COVID-19. Awalnya gue tipikal orang yang sangat banget mematuhi SOP. Setiap gue naik bus, setiap gue dari manapun, setiap gue dari nyentuh apapun, selalu senantiasa gue spray dengan hand sanitizer. Dari gue naik bus, gue kebetulan kerja kan lumayan lah 2 kali naik bus. Gue naik bus itu di kantong sak gue selalu gue bawa itu yang namanya hand sanitizer, entah itu yang spray atau yang gel, itu always gue selalu bawa. Dan gue bawa di saku pas gue naik bus itu ya, pas turun bus selalu gue kasih di tangan gue kadang bawa yang spray, gue spray, kadang gel, yang gue gel, gue selalu pakai. Dan itu nggak pernah lepas. Dan sampai naik bis kedua pun selalu gue buat seperti itu. Dan time gue kerja, gue selalu, orang-orang nggak pakai glove lah, sarung tangan ya, gue selalu pakai sarung tangan. Gue tipikal orang yang sangat sangat ikuti standar lah. Jadi sebisa mungkin lah gue terhindar dari COVID-19 ini kan. Karena ya lo tahu kan, itu di berita, di media, di manapun itu sangat yang menakutkan menurut gue gitu kan. Walaupun ada beberapa referensi yang gue lihat, entah itu konten dari yang ahli sekalipun, itu ada yang sangat menakutkan, ada juga yang justru lu slow aja lah gitu, ini virus nggak terlalu parah gitu kan. Dan kembali ke cerita gue kerja itu, gue selalu pakai itu sarung tangan. Dan setiap time gue istirahat lah, gue selalu cuci tangan gitu kan. Dan gue pun agak jaga jarak lah sama rekan-rekan kerja gue, karena gue berprinsip gini, kalau misalkan gue terlalu banyak itu berkumpul, itu boleh dibilang kemungkinan besar akan terpapar itu ya sangat besar lah. Soalnya apa, kita nggak tahu dia orang dari mana kan, di rumah dia, atau dulu dia kerja di mana, atau dia naik apa, dia nggak menjaga SOP atau gimana gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi disitulah seminimal mungkin gue akan berusaha untuk menjaga, memprotek diri gue. Dan satu ketika gue ngerasa itu dada gue sakit banget gitu, dan sampai kayak pedih gitu. Dan akhirnya gue coba check up ke dokter, dan dokter bilang, kan diperiksa lah, dari belakang itu diperiksa dada, denyut jantung gua segala macam, dengan paru-paru gua, dia bilang oke, normal, ini hanya gastrik aja, jadi asam lambung gua naik yang bikin dada gua sakit. Gua udah seneng banget lah,
dokter bilang kayak gitu kan. Udah. Dan akhirnya gue dikasih obat dan gue minum sehari itu. Kok badan gue pada sakit ya, itu. Lu tau nggak, di aliran darah gue tuh kayak ada yang ngegigit gitu. Dan gue ngerasa sangat-sangat pegel gitu, campur aduk lah pokoknya. Dan akhirnya gue balik lagi ke dokter besokannya. Gue bilang sama dokter, dok ini masih sakit lah dok, ini dada gue gitu kan. Dokternya pun kebetulan baik banget ya. Dia itu nggak bikin gue down, justru malah gue nganggap ini penyakit yang biasa lah gitu loh, bukan sakit covid lah gitu kan. Akhirnya gue dikasih lah obat satu penghilang rasa sakit yang buat rasa terbakar lah di dada gitu kan. Akhirnya gue minum, dan malamnya itu panas gue langsung tinggi, langsung tinggi. Dan itu demam gue demam udah kayak apa tau lah. Dan alhamdulillah gitu, gue ada adik gue lah, adik angkat gue. Dulu awalnya gue teman kerja gue lah, cuman udah gue anggap betul-betul adik gue banget, karena dia care-nya, sayangnya banget ke gue lah. Gue pun sama lah ngelakuin hal yang sama ke dia. Dan gue cerita sama dia datang dari jauh-jauh, dia takut gue kenapa-napa, datang. Akhirnya gue dibawa lagi lah ke dokter, dan dibawa ke dokter check up gitu. Gue dikasih lah obat penurun panas. Dan ternyata itu naik turun gue, suhu badan gue naik turun. Terus adik gue ke dokter, terus kata dokternya coba swab. Akhirnya gue rada-rada takut sih sebenarnya. Dan kebetulan company tempat gue kerja pun menyuruh gue untuk segera swab juga gitu kan, untuk memperjelas gitu kan. Dan hasil dari swab itu ternyata positif, men. Positif. Di situ gue anjrit, gue ngerasa gagal gitu. Gue padahal udah ketat banget ngelakuin SOP, semua selalu gue lakuin. Bahkan gue sendiri tuh sampai bawel ke temen gue, ke adik angkat gue, ke siapapun gitu, untuk menjaga SOP, masalah masker juga. Dan akhirnya pas gue dinyatakan positif, gue kaget, down. Gue yang gue bayangkan itu sangat-sangat scream banget lah. Gue ngerasa yang di berita lah, yang inilah itulah, wah itu campur aduk. Dan dokter baik banget gitu. Pas udah dinyatakan positif, dokter bilang gini ke gue, gak usah takut, ini akan sembuh, apalagi di usia muda. Yang penting stay di rumah, jaga betul-betul, banyakin minum air kelapa, banyakin minum air lemon. Akhirnya di situ gue ngerasa wah ada semangat. Akhirnya gue balik. Gue bilang sama adik gue, tadi angkat gue positif. Gimana? Lo tau dia bilang apa? Gue akan tetap jaga lo, gak apa-apa gue positif. Dan dan gue merasa terharu, bangga
Lu bayangin aja, yang bukan saudara kandung gitu kan, ketemu di perantauan, dia melakukan hal yang seperti itu gitu, yang di luar nalar gue. Biasa ada orang aja, sedekat apapun itu, mau saudara apa, kadang dia menghindar gitu. Dan lu bayangin aja, dia bilang dia akan ngejaga gue ngerasa bangga punya dia gitu kan, merasa beruntung ada dia gitu. Dan akhirnya masa-masa kritis itu gue jalanin, badan gue drop habis, dada gue sakit, terus kepala gue pening, terus badan gue kayak ada yang gigit-gigit gitu di seluruh badan gue. Pikiran gue udah nggak karuan lah. Akhirnya gue coba ngelawan, dan adik gue tuh semangat gue lawan. Dan akhirnya mulailah gejala-gejala itu gue ngerasain. Diare, itu gue ngerasain diare, dada merasa kayak tertekan gitu kan. Terus ditambah lagi apa ya, dia itu kayak dibilang gue nggak bisa napas, enggak juga gitu, masih bisa napas gitu kan, cuman nggak nyaman lah gitu kan. Dan akhirnya yang paling gue nggak nyaman itu masalah dada sama gue demam. Dan akhirnya gue rutin itu minum obat sehari 4 kali, itu untuk obat penurun panas, paracetamol gitu. Dan gue minum obat gastrik sama juga, gue 4 kali. Dan gue ada obat juga untuk ngilangin rasa terbakar gue di hulu hati gue ini, itu 2 kali sehari. Dan gue harus minum vitamin C, vitamin E, vitamin D itu sehari sekali. Gue rutin hari-hari gitu. Dan gue minum juga air kelapa rutin. Dan gue dirawat sama adik gue. Itu hari-hari gue jalanin kayak gitu. Gue ngerasa gue mampu gak ya. Akhirnya adik gue pun sama. Dia merasakan hal yang sama seperti yang gue rasain. Bedanya dia gak parah, dia gak ada demam, dia hanya sekedar pusing batuk kayak gitu, sama hilang indera penciuman. Dan akhirnya gue pun sama, kehilangan indera penciuman, tapi masalah rasa masih ada gitu kan, masih tetap. Dan gue WhatsApp itu teman-teman gue beritahu, dan dia ngasih semangat. Dan dia bilang, lu jalanin, anggap aja flu biasa, lu buang jauh-jauh pemikiran negatif, lu pasti bisa. Gue pun positif, dia bilang gitu sebelumnya, tapi gue alhamdulillah udah negatif. Dan dia ngasih referensi ke gue untuk hirup uap gitu, uap panas dengan minyak kayu putih. Dan gue ngelakuin itu setiap pagi sama malam. Nggak malam banget sih, sore lah. Dan ternyata dada gue nggak kuat gitu, memang plong gitu. Dan dada gue nggak kuat, di sini gue tuh masih makin sakit banget gitu kan. Ternyata ada yang kuat, ada yang enggak gitu, walaupun memang plong gitu, cuman gue ngerasa sakit banget gitu dada gue. Akhirnya gue tetap jalanin prosedur yang ada gitu kan. Gue minum obat, minum vitamin, dan lu bayangin aja, makan sama sekali nggak ada rasa, bukan nggak ada rasa, maksudnya nggak ada nafsu makan gitu, nggak ada. Gila pokoknya. Dan ngerasa badan gue itu nyeri banget,
wah gila deh, pokoknya rasanya gak karuan. Dan di hari ke-7 lah gue mulai agak kestabilan dikit lah, kestabilan dikit. Yang gue takutin itu badai sitokin, itu gue takut banget, takut banget. Cuman gue buang jauh-jauh, buang jauh-jauh, buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Gue harus kuat, gue harus semangat, harus kuat, gue harus semangat gitu kan, melawan penyakit ini gitu kan. Dan gue juga cari referensi kan, ternyata dalam 7 hari itu imun kita akan melawan gitu, akan melawan. Walaupun gue banyak dengar ada teman gue juga, dia akhirnya lewat juga kena covid juga, dia hanya 2 hari dan dia nggak gagal bernapas gitu kan, karena dia meninggal, dia orang Filipina. Dan akhirnya gue di situ ada semangat dalam diri gue gitu kan, gue harus melawan, gue harus melawan, gue harus melawan, gue harus kuat. Wah itu lemah banget, sumpah gue lemah gitu, berkeringat gitu kan, terus lemah, lu nafsu nggak makan nggak ada, sampai gue mau ke toilet aja pun susah gitu, susah. Tapi kadang gue paksain, gue harus kuat, minum banyak. Dan alhamdulillah gue akhirnya bisa melewati itu gitu kan. Gue sekarang udah mulai agak segeran gitu, karena gue udah melewati masa sulit waktu itu. Gue udah lepas masa karantina gue, alhamdulillah. Cuman memang gue masih belum berani buka Max juga, dan gue masih belum check up balik gitu, check up balik ke klinik gue, karena gue merasa masih ada simptom gitu kan. Gue masih berasa dada gue masih agak sedikit sakit lah, terus tambah batuk, terus tambah indera pencium gue. Alhamdulillah sih sudah mulai normal lah, udah bisa nyium segala macam. Cuman gue tunggu ini aja, soalnya kan yang gue lihat referensi kan 14 hari plus 3 kalau misalkan lu masih ada gejala gitu kan. Di situ gue bersyukur banget, bersyukur banget, bersyukur banget sama Allah, sama teman-teman gue yang udah support gue segala macam. Gue ngerasa dikasih kehidupan kedua gitu kan, yang gak bakal gue sia-siain banget. Dan pelajaran yang gue petik banget dari kejadian gue nih, semenjaga apapun lu, kalau di sekeliling lu nggak ngejaga, itu sama aja bohong ya, nggak fungsi. Fungsi sih fungsi, tapi buat apa juga gitu loh. Lu ngejaga, ya kan, lu bener-bener ngejaga. Contoh lah kayak gini, lu dari mana-mana, lu habis megang sebelum buka pintu gitu lah, buka pintu, lu keluar, lu cuci tangan, ya kan, lu spray itu, lu spray gagang pintu segala macam. Ada orang yang dari mana-mana masuk aja dan gak cuci tangan, gak apa. Kalaupun cuci tangan sekedar yang penting basah, udah langsung segala macam dia buat aktivitas seperti biasa. Dia nggak tahu di luar sana itu ada virus, dia nempel. Oke lah, dia nggak nempel di di napas dia lah, langsung kehirup itu. Dia bisa nempel di sini. Pada saat dia buka baju, dia kehirup kayak gitu. Kan kita nggak tahu juga kan. Di situ akhirnya apa? Memang dimulai itu, semua itu dimulai harus dari diri kita sendiri gitu. Dan lu mesti waspada juga gitu. Dan virus COVID ini bukannya nggak ada, nyata. Gue garis bawahi, itu nyata. Kalau ada yang bilang katanya ini permainan global lah, fuck, nggak ada kayak gitu. Ini memang nyata, dan gue ngalamin sendiri gimana rasa sakitnya kan. Ngalamin seluruh badan lu, bayangin kayak disiksa banget loh.
semua badan lu pada sakit, apa-apa semua yang lu lu bakal ngerasakan kayak dari dada lu sakit, nafas lu, leher lu, hidung lu, mulut lu, mata. Begini mata gue merah waktu itu. Gue divonis sama dokter aja pertama kali curiga dia lihat mata gue. Kayak gitu. Dan hasil gue positif coronavirus. Dan buat teman-teman yang lagi melawan virus ini, gue sangat-sangat berharap banget buang jauh-jauh pikiran negatif. Lu harus positive thinking dan lu harus melawan itu semua. Satu pesan gue juga, obat jangan lu lepas. Vitamin itu penting banget, vitamin C pun penting. Karena apa? Vitamin C buat ngelawan ngebantu tubuh lu tuh untuk melawan, untuk ngebasmi virus itu. Dan gue pun sangat gue sarankan itu lu punya ini namanya oximeter. Itu sehari 2 kali itu selalu gue cek, pagi sama sore. Dia fungsinya untuk tahu kandungan oksigen dalam darah lu segala macam. Waktu sakit lu dada lu cek kayak gini gitu kan, gue selalu cek gitu kan. Jadi gue tahu denyut jantung gue berapa, kadar oksigen gue berapa. Itu penting penting banget. Jadi kan ada orang yang nggak tahu, dia tiba-tiba ngap gitu langsung napas, gagal napas. Itulah yang bahaya gitu. Dan alhamdulillah gue pun setiap hari dipantau sama KKM. Kebetulan kan gue lagi di Johor, Malaysia. Jadi gue dipantau sama Kementerian Kesehatan Malaysia melalui My Sejahtera namanya. Jadi setiap sehari 2 kali sehari gue harus update berapa nilai oksigen lo, berapa denyut jantung lo, denyut nadi lo, terus suhu badan lo berapa, terus tekanan darah lo berapa, apakah lu demam, apakah lu sakit. Ada banyak pertanyaan di situ yang harus gue isi kuesioner itu. Dan alhamdulillah gue udah melewati itu semua. Sekarang gue lagi pemulihan, gue udah bisa makan, alhamdulillah udah bisa nafsu makan lah, gue udah bisa mandi. Yang tadinya kena air aja susah banget, udah menggigil banget. Dan gue merasa ya Allah terima kasih, gue udah dikasih kesembuhan, dan gue akan tetap menjaga gitu kesehatan gue. Karena informasi yang gue dapat, kalau orang yang udah terkena COVID-19 itu bukan gak mungkin lu bakal kena lagi, namanya reinfeksi. Tapi walaupun 80% tubuh lu akan mengcover, karena dia udah ngebaca. Ibaratnya kalau dalam tubuh kita itu ada sel memorinya lah, yang bisa ngebaca, ngedetect virus yang masuk sebelumnya, kayak gitu. Tapi tetaplah kita harus tetap waspada. Satu pesan gue juga, kalau memang buat lu yang belum vaksin dan lu belum kena COVID, mendingan lu vaksin deh. Karena penting banget men, penting. Seenggaknya tubuh lu udah bisa ngebaca virus yang sekarang lagi booming banget kan. Karena itu di dalam vaksin itu kan ada virus corona tapi yang gak aktif gitu. Jadi tubuh lu tuh udah bisa ngedetect gitu loh. Jadi pada saat lu kena, tubuh lu tuh udah bisa ngebaca. Bukan berarti lu abis vaksin lu gak bakal bisa kena COVID. Bisa. Banyak temen gue juga kena.
tapi nggak parah, hanya sekedar biasa aja gitu loh, karena tubuh lu udah mengenal gitu. Ya, pesan gua buat yang belum kena covid, lu ikutin lah SOP, lu pakai masker, lu sering banget cuci tangan gitu kan, lu bersih lah, lu betul-betul jaga. Terus kalau ada dari mana-mana, kalau bisa sampai rumah lu mendingan langsung mandi deh, baju lu ganti. Itu buat kebersihan lu, buat kenyamanan lu, dan buat orang lain juga gitu. Lu kan gak mau lah ada anggota keluarga lu yang kena covid gitu kan. Lu pengen aja yang gue sendiri yang ngerasa sehat, ngerasa gak akan lah kena, karena gue udah ikutin SOP ketat banget gitu, dan akhirnya jebol juga gue kayak gitu. Buat yang lagi melawan virus covid, semangat banget, lu pasti bisa sembuh. Yang penting positive thinking, sama lu jaga obat lu, makan lu harus tetap semangat, lu harus semangat. Untuk yang di luar sana yang nggak percaya covid, otak deh lu men, lu ngotak lah, covid itu nyata dan bahaya. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue share gitu kan. Jadi gue sangat berharap kita semua dalam lindungan Allah lah, dan diberikan kesehatan, dan tetap jaga banget SOP yang diberlakukan, supaya kita pun segeralah bebas dari pandemi menjadi endemi. Oke, semuanya, thank you banget udah nonton channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.